kalau tidak ada kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya. Jika 7 tahun silam, sejumlah publik terpesona dengan jaksa tampan Sandi Handika yang membantah kesaksian Dr. Jaja. Namun, setelah penayangan dokumenter High School di Netflix, kini mayoritas publik berbalik mendukung kesaksian Dr. Jaja. Pasalnya, pernyataan ahli forensik kasus kopi sianida tersebut kembali mencuri perhatian. Sebagai salah satu dokter yang terlibat dalam proses pemeriksaan jenazah Wayan Mirna Salihin, Dr. Jaja meyakini bahwa kematian teman kuliah Jessica Kumala Wongso itu bukan karena sianida. Netizen yang dulunya ragu dengan vonis hakim, kini makin yakin bahwa harusnya Jessica terbebas dari tuduhan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin. Siapa Dr. Jaja yang begitu yakin dengan pendapatnya dan seakan menggoyang putusan pengadilan yang telah ikrah tersebut? Dr. Jaja Surya Atmaja adalah ahli forensik yang didatangkan pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan dalam persidangan kasus kopi sianida. Dr. Jaja lahir di Jakarta pada 19 Mei 1960 atau saat ini berusia 63 tahun. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli forensik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Pada 2016, Dr. Jaja menangani jenazah Mirna Salihin. Ia melakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab kematian saudari kembar Made Sandi itu. Jaja Surya memiliki banyak gelar yaitu SPFMK, DFMSH, dan PhD. Ia mengaku menempuh waktu selama 19 tahun untuk mendapatkan 5 gelar tersebut. Pertama, Dr. Jaja menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia selama 6 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikan spesialis forensik mediko-legal di universitas yang sama selama 3 tahun. Selanjutnya Dr. Jaja mengambil program doktoral atau PhD di Kobe University, Jepang. Di sana ia mempelajari tentang DNA manusia. Ia pun menjadi dokter pertama yang memegang lisensi teknik PCR di Indonesia pada tahun 1995. Saya menuntaskan studinya sebagai dokter, Dr. Jaja mengambil kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian, ia mengambil studi di Belanda sebagai Diploma Forensik Medicine untuk orang hidup. Kini selain masih mengabdi sebagai dokter di RSCM, Dr. Jaja juga menjadi dosen aktif spesialis ilmu kedokteran forensik dan studi mediko-legal di Universitas Indonesia. Pada persidangan kasus kopi sianida di tahun 2016, Dr. Jaja sudah menegaskan jika ia tidak menemukan sianida pada jenazah Mirna Salihin setelah kematiannya. Pada podcast bersama Dr. Richard Lee, ahli forensik itu kembali mengkonfirmasi perihal kematian Mirna Salihin yang cukup janggal. Menurut Dr. Jaja, Mirna masih hidup ketika dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Meski kondisinya dalam keadaan muntah-muntah hingga akhirnya meninggal dunia. Dr. Jaja saat itu bertugas sebagai pemulas formalin untuk jenazah. Akan tetapi ia mengatakan tidak akan melakukan pemulasan formalin untuk seseorang yang matinya tidak wajar, sehingga menurutnya jenazah Mirna harus diotopsi terlebih dahulu. Akan tetapi ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Solihin, disebut menolak untuk melakukan otopsi. Lalu Dr. Jaja mengatakan pada Edi Darmawan, sesuai prosedur dari Dinas Kesehatan, ia tidak bisa memformalin jenazah Mirna jika sebelumnya tidak dilakukan otopsi. Karena menolak, maka Dr. Jaja menyebut saat itu hanya mengambil sampel pada jenazah Mirna, mulai dari isi lambung, jaringan hati, darah, dan urin. Setelah dilakukan pengecekan seluruhnya negatif sianida, kecuali pada bagian lambung yang terdapat 0,2 mg sianida. Padahal sampel muntah sewaktu Mirna masih hidup dikatakan negatif sianida. Logikanya kalau dia ada sianida besar terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana, jelas Dr. Jaja. Selain itu, Dr. Jaja juga merasa janggal karena tubuh Mirna yang berwarna biru. Padahal seharusnya untuk orang yang terpapar sianida, wajahnya akan memerah karena tingginya kadar sianida. Lalu jika bukan karena sianida, lalu apa penyebab kematian Mirna Salihin? Berdasarkan temuan saksi ahli forensik Dr. Slamet Purnomo, Dr. Jaja menjelaskan kembali jika ternyata ditemukan tukak di lambung pada jenazah Mirna.
Dari hasil pemeriksaan mikroskopik, mengindikasikan terdapat gumpalan darah berwarna hitam. Artinya luka di lambung itu sudah berlangsung lama, bukan disebabkan bahan kimia yang baru masuk. Ahli forensik mediko-legal itu lantas mengungkapkan bahwa kondisi dalam lambung Mirna mengindikasikan adanya tukak lambung dan luka yang terkait dengan MAH kronis. Lalu apakah tukak lambung dapat menyebabkan kematian? Dalam laman Cleveland Clinic dijelaskan, pada kasus yang sangat berat, tukak lambung bisa menyebabkan penderitanya meninggal dunia. Tukak lambung yang dalam atau besar dapat merusak pembuluh di dalam lambung hingga mengakibatkan peradangan akut. Jika bukan sianida penyebabnya dan ada dugaan karena MAH kronis, maka jika teori itu benar, dapat dikatakan jika Jessica bukanlah sang pelaku. Jika bukan Jessica pelakunya, lalu siapakah dalangnya? Jikapun karena sianida sebagai ahli forensik, dengan pengalaman 30 tahun melakukan otopsi jenazah dengan kematian tak wajar, Dr. Jaja membeberkan alasan seseorang pelaku menghabisi korban menggunakan racun. Hal itu ia ungkap saat berbincang bersama presenter Feni Rose. Menurut Dr. Jaja, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang menggunakan racun. Pertama, dia punya pengetahuan tentang racun terkait. Yang kedua, pelaku tahu sumber untuk mendapatkan bahan tersebut. Dan yang ketiga, dia mengenal karakter dan aktivitas korban. Itulah sebabnya lanjut peraih gelar dokter bidang DNA manusia itu dalam kasus kriminal. Orang terdekat korban patut dicurigai pertama kali sebagai pelaku. Terkait sianida secara lebih spesifik, Dr. Jaja dalam kesempatan lain mengungkap salah satu yang patut dicurigai adalah orang yang berhubungan dengan kapal. Menurut Jaja, nelayan sering berhubungan dengan sianida dan banyak nelayan yang menangkap ikan secara ilegal menggunakan barang tersebut. Sontak saja publik lantas menyinggung sosok ayam mendiang Mirna Solihin, yakni Edi Darmawan Solihin. Edi disebut mencurigakan karena dianggap banyak kejanggalan. Mereka memiliki pernyataan Edi yang mengaku hobi memancing dan memiliki kapal. Dalam sebuah unggahan video di akun TikTok, disebutkan jika Edi Darmawan sempat mengaku memiliki hobi memancing. Edi juga mengaku memiliki sejumlah spot andalan ketika memancing. Tak hanya itu, Edi juga mengungkap memiliki kapal besar, namun kapal tersebut sudah dijualnya karena biaya perawatan yang mahal. Tak heran, warganet pun makin curiga dengan keterlibatan pengusaha yang mengaku doyan wanita muda itu. Ramainya respon terkait pernyataan Dr. Jaja bahwa tidak ada sianida di tubuh Mirna, pakar hukum dan salah satu saksi ahli kopi sianida, yakni Profesor Edi Edward Omar Sarif Hyarich turut menanggapi. Profesor Edi menyebut jika pernyataan itu tidak valid, sebab menurutnya Dr. Jaja tidak melakukan pemeriksaan pada jenazah Mirna dan hanya melakukan pembalseman. Dalam podcast Denny Sumargo, ia bahkan menyebut keterangan Dr. Jaja tak ada bedanya dengan orang yang ngomong di pinggir jalan. Dengan ungkapan Profesor Edi, Dr. Jaja menanggapi santai. Ia meminta publik tidak usah menanggapi keterangan Profesor Edi tersebut karena dianggap bicara di luar bidangnya. Dr. Jaja merasa tidak seharusnya sarjana hukum berbicara soal ranah kedokteran. Kalian sendiri ada di pihak mana nih, Dr. Jaja atau Profesor Edi?